CSS atau Cascading Style Sheets adalah bahasa untuk mengatur tampilan halaman web. Dengan CSS, kita bisa mengubah warna, ukuran, font, dan posisi elemen HTML. Mari kita mulai dari sintaks dasar dan cara menggunakan selektor. Ini adalah halaman HTML sederhana tanpa CSS sama sekali. Tampilannya sangat polos karena browser hanya menggunakan style bawaannya. Sintaks CSS sangat sederhana. Selektor, lalu kurung kurawal, lalu properti diikuti titik 2 dan nilai, diakhiri titik koma. Di sini kita buat rule pertama untuk H1. Elemen selektor memilih elemen berdasarkan nama tag-nya. Satu selektor berlaku untuk semua elemen dengan tag yang sama di seluruh halaman. Kelas selektor dimulai dengan titik. Tambahkan atribut kelas di HTML, lalu di CSS gunakan titik diikuti nama kelasnya. Satu kelas bisa dipakai di banyak elemen. ID selektor dimulai dengan tanda pagar. ID harus unik di satu halaman. Di CSS gunakan tanda pagar diikuti nama ID-nya. Grouping selektor, pisahkan beberapa selektor dengan koma untuk memberi style yang sama. Ini lebih efisien daripada menulis rule yang sama berulang kali. Inilah hasil render halaman dengan CSS dasar. Selektor, properti, dan value adalah tiga pilar utama CSS yang harus dikuasai. Box model adalah konsep paling fundamental dalam CSS layout. Setiap elemen HTML adalah sebuah kotak yang memiliki 4 lapisan: konten, padding, border, dan margin. Memahami box model adalah kunci untuk mengatur layout halaman dengan tepat. Ini adalah elemen div sederhana tanpa pengaturan apapun. Elemen memiliki ukuran default sesuai kontennya. Belum ada padding, border, atau margin yang kita tentukan. Width dan height mengatur ukuran area konten. Kita set div menjadi 300 piksel lebar. Area inilah yang disebut content box, tempat teks dan gambar ditampilkan. Padding adalah ruang di antara konten dan border. Nilai padding bisa berbeda untuk setiap sisi. Padding ikut menambah ukuran total elemen. Border adalah garis pembatas di sekitar padding. Kita bisa atur ketebalan, style, dan warna. Border juga menambah ukuran total elemen. Margin adalah ruang di luar border. Jarak antara elemen ini dengan elemen lain. Margin auto berguna untuk memusatkan elemen secara horizontal. Box sizing border box membuat width dan height mencakup padding dan border sekaligus. Dengan border box, elemen tetap berukuran sesuai yang kita tentukan. Inilah box model dalam aksi. Gunakan developer tools browser untuk melihat lapisan konten, padding, border, dan margin setiap elemen. Flexbox adalah salah satu fitur CSS paling powerful untuk mengatur tata letak elemen. Flexbox memudahkan kita membuat layout horizontal, vertikal, bahkan kombinasi keduanya dengan kontrol penuh. Secara default, elemen div adalah blok elemen yang menempati satu baris penuh dan ditumpuk secara vertikal. Untuk layout yang lebih kompleks, kita perlu flexbox. Dengan menambahkan display flex pada kontainer, semua anak langsung berjajar secara horizontal. Elemen berubah dari blok menjadi flex items secara otomatis. Flex direction mengatur arah utama flex. Row adalah default atau horizontal. Column membuatnya vertikal. Ada juga row reverse dan column reverse untuk membalik urutan. Justify content mengatur distribusi item di sepanjang main axis. Flex start, center, flex end, space between, space around, masing-masing memberikan hasil yang berbeda. Align items mengatur posisi item di cross axis. Stretch adalah default, center menempatkan di tengah, flex start di atas, flex end di bawah. Flex wrap membolehkan item pindah ke baris baru jika tidak cukup ruang. Gap mengatur jarak antar item. Kombinasi keduanya membuat layout grid yang responsif. Inilah layout flexbox yang lengkap. Dengan beberapa properti saja, kita bisa membuat layout yang kompleks dan responsif, dasar dari hampir semua layout modern di web. Tipografi adalah seni mengatur teks agar mudah dibaca dan indah dipandang. Dalam CSS, kita punya banyak properti untuk mengontrol tampilan teks, dari jenis font, ukuran, ketebalan, hingga jarak antar huruf dan baris. Ini adalah halaman dengan tipografi default browser. Tampilannya fungsional tapi kurang menarik. Dengan CSS tipografi, kita bisa membuat teks yang profesional. Font family menentukan jenis huruf yang digunakan dengan beberapa font sebagai fallback. Font size mengatur besar teks, bisa dalam pixel, em, atau rem.
Font weight mengatur ketebalan teks dari 100 hingga 900. Font style mengatur kemiringan, normal atau italic. Kombinasi keduanya memberi variasi visual yang kaya. Line height mengatur jarak antar baris teks. Nilai 1.8 berarti 1.8 kali ukuran font, membuat teks terasa lapang dan nyaman dibaca. Letter spacing mengatur jarak antar huruf. Text align mengatur perataan teks, left, center, right, atau justify. Text decoration bisa menambah atau menghapus garis bawah, penting untuk mengatur tampilan link. Color mengatur warna teks menggunakan nama warna, hex, RGB, atau HSL. Text transform memaksa huruf menjadi uppercase, lowercase, atau capitalize. Inilah halaman dengan tipografi yang lengkap. Perpaduan font, ukuran, weight, spacing, dan alignment yang tepat membuat konten mudah dibaca dan terlihat profesional. Responsive design adalah teknik membuat halaman web yang tampil baik di berbagai ukuran layar, dari smartphone kecil hingga monitor besar. Kunci utamanya adalah media query, yang memungkinkan kita menerapkan CSS berbeda berdasarkan ukuran layar. Ini adalah layout yang didesain hanya untuk desktop. Di layar kecil seperti smartphone, konten akan terpotong atau tampil berantakan karena lebarnya terlalu besar. Langkah pertama, responsive design. Tambahkan meta viewport di head HTML. Tag ini memberitahu browser mobile untuk menggunakan lebar layar sesungguhnya. Media query menggunakan add media diikuti kondisi. CSS di dalam kurung kurawal hanya berlaku jika kondisi terpenuhi. Coba ubah lebar browser untuk melihat efeknya. Breakpoint 480 pixel untuk layar smartphone. Di bawah lebar ini, kita ubah layout menjadi satu kolom dan kurangi padding agar konten muat di layar kecil. Breakpoint 798 pixel untuk layar tablet. Setiap breakpoint memberikan pengalaman optimal untuk ukuran layar tersebut. Responsive font menggunakan satuan VW atau fungsi clamp. Font otomatis menyesuaikan ukuran berdasarkan lebar layar, membuat teks selalu nyaman dibaca di semua perangkat. Inilah halaman yang sepenuhnya responsif. Layout menyesuaikan diri secara mulus di semua ukuran layar. Responsive design adalah standar wajib di era mobile. Pseudo-class dan pseudo-elemen memungkinkan kita memberi style berdasarkan kondisi atau posisi elemen. Pseudo-class seperti hover dan fokus merespon interaksi pengguna, sementara pseudo-elemen before dan after menambah konten virtual ke elemen. Ini adalah tombol dan input tanpa pseudo-class. Tampilannya statis dan tidak ada respons visual saat pengguna berinteraksi. Pseudo-class akan membuat UI menjadi hidup. Pseudo-class hover berlaku saat kursor berada di atas elemen. Di sini kita ubah warna background dan transform tombol saat di hover, ditambah transition agar perubahan terasa halus. Pseudo-class focus berlaku saat elemen menerima fokus. Penting untuk aksesibilitas. Pengguna harus tahu elemen mana yang sedang aktif saat navigasi dengan keyboard. First child memilih elemen pertama dalam parent, last child memilih yang terakhir. Sangat berguna untuk memberi style pada item list tanpa menambah kelas di HTML. Child menerima angka, kata kunci, event atau odd, atau formula. Di sini kita beri warna zebra pada baris tabel tanpa mengubah HTML sama sekali. Pseudo elemen before dan after menambah konten virtual sebelum dan sesudah elemen. Properti konten wajib ada, bisa digunakan untuk dekorasi, ikon, atau efek visual. Inilah semua pseudo-class dan pseudo-elemen dalam aksi. Elemen merespon interaksi dan memiliki dekorasi tambahan tanpa mengubah satupun baris HTML. Specificity adalah sistem yang digunakan browser untuk menentukan aturan CSS mana yang berlaku ketika beberapa aturan menargetkan elemen yang sama. Memahami specificity akan menyelesaikan banyak kebingungan saat CSS tidak bekerja seperti yang diharapkan. Ketika dua rule CSS menargetkan elemen yang sama, cascade berlaku. Rule yang ditulis belakangan menang. Ini adalah behavior default CSS, urutan penulisan penting. Elemen selector memiliki specificity 0 kali 0 selaku, kelas selector lebih spesifik dengan 0 kali 0. Ketika ada konflik, selektor yang lebih spesifik menang terlepas dari urutan penulisan. ID selector memiliki specificity 1 tuasor tunnel, jauh lebih tinggi dari kelas.
Satu ID selektor selalu mengalahkan berapapun kelas selektor yang ada. Hindari penggunaan ID berlebihan dalam CSS. Inline style diterapkan langsung di atribut style HTML, memiliki spesifisiti tertinggi setelah tanda seru importan. Ini sebabnya inline style sulit di-override dari style sheet eksternal. Tanda seru importan adalah pengecualian dari semua aturan spesifisiti. Deklarasi dengan importan selalu menang. Gunakan dengan sangat hati-hati karena dapat membuat CSS sulit dipelihara. Inheritance adalah mekanisme di mana elemen anak mewarisi beberapa properti dari induknya. Properti seperti color dan font family diwarisi, sementara width dan margin tidak. Inilah rangkuman specificity dan cascade. Hierarki dari lemah ke kuat, elemen, class, ID, inline style, dan important. Pahami ini dan CSS kamu tidak akan membingungkan lagi. CSS animation dan transition membawa halaman web menjadi hidup. Transition membuat perubahan properti berlangsung secara halus, sementara animation dengan keyframes memungkinkan kita membuat gerakan yang lebih kompleks dan berulang. Ini adalah elemen tanpa animasi apapun. Perubahan terjadi secara instan saat state berubah, terasa kaku. Transition dan animation akan membuat perubahan ini terasa alami. Transition mendefinisikan bagaimana properti berubah dari satu nilai ke nilai lain. Kita tentukan properti yang ditransisi, durasi, dan ising function. Kita bisa menentukan durasi berbeda untuk setiap properti. Transition timing function mengontrol kecepatan perubahan. Is linear, is in, is out, atau is in out. Keyframes mendefinisikan animasi frame by frame. Kita tentukan persentase, 0% adalah awal, 100% adalah akhir. Browser menghitung semua frame diantaranya secara otomatis. Properti animation menghubungkan keyframes dengan elemen. Kita tentukan nama keyframes, durasi, ising, delay, jumlah pengulangan, dan arah animasi. Animation iteration count mengatur berapa kali animasi diulang, bisa angka atau infinite. Animation direction bisa normal, reverse, atau alternate untuk efek bolak-balik. Inilah kekuatan penuh CSS animation. Dari transition sederhana hingga animasi keyframe yang kompleks, semua bisa dilakukan tanpa JavaScript. Animasi yang tepat membuat pengalaman pengguna terasa hidup. Sekarang kita masuk ke CSS. CSS digunakan untuk mengatur tampilan halaman web. Cara pertama adalah inline CSS, menulis style langsung di dalam tag HTML menggunakan atribut style. Inilah halaman HTML sederhana tanpa CSS sama sekali. Tampilannya polos karena belum ada aturan gaya yang diterapkan. Dengan atribut style pada tag hasnu, kita bisa mengubah warna teks langsung. Di sini kita gunakan color hijau untuk warna judul. Kita tambahkan style pada tag p untuk mengatur font size dan color sekaligus. Setiap properti dipisahkan dengan titik koma. Tag div digunakan sebagai kontainer. Dengan inline style, kita beri warna background dan padding agar konten terlihat lebih rapi. Tombol pun bisa diberi style langsung. Background color, padding, dan border radius membuat button terlihat lebih modern. Inilah hasil render halaman dengan inline CSS. Tampilannya jauh lebih menarik, namun perlu diingat bahwa inline CSS sulit dikelola pada proyek besar. Cara kedua adalah internal CSS, menulis CSS di dalam text style yang diletakkan di dalam head. Ini lebih terstruktur daripada inline CSS dan cocok untuk halaman tunggal. Kita mulai dari HTML tanpa CSS. Tampilannya masih polos seperti sebelumnya. Text style ditulis di dalam head. Di dalamnya kita tulis aturan CSS untuk elemen body, font, font family, dan background color. Kita tambahkan rule untuk H1. Dengan CSS, kita bisa memberi warna dan border bottom sekaligus tanpa menyentuh tag HTML. Rule untuk P mengatur color, font size, dan line height. Satu rule berlaku untuk semua tag P di halaman, jauh lebih efisien dari inline. Rule button memberi tampilan yang konsisten. Semua button di halaman otomatis menggunakan style yang sama tanpa mengulang kode. Inilah hasil render dengan internal CSS. Kode HTML tetap bersih dan semua style tersimpan rapi di satu tempat dalam text style.
Cara terbaik adalah eksternal CSS, menyimpan CSS di file terpisah berekstensi .css, lalu menghubungkannya ke HTML dengan tag link. Ini adalah standar profesional pengembangan web. File index.html menggunakan tag link di dalam head untuk menghubungkan ke file style.css. Atribut href berisi nama file CSS yang akan digunakan. Kita lengkapi index.html dengan konten. HTML tetap bersih, tidak ada satupun style di sini, semuanya akan diatur dari file CSS. Sekarang kita buat file style.css. Rule pertama untuk body mengatur font, family, background color, dan padding halaman. Kita tambahkan rule H1 ke style.css. Dengan file terpisah, satu file CSS bisa dipakai oleh banyak halaman HTML sekaligus. Rule P ditambahkan untuk mengatur warna dan ukuran teks. Perubahan di style.css langsung berlaku di semua halaman yang menggunakannya. Rule button melengkapi style.css kita. Sekarang semua elemen sudah memiliki aturan tampilan yang terpisah dari struktur HTML. Inilah hasil render dari eksternal CSS. HTML dan CSS terpisah sepenuhnya. Inilah cara yang dipakai para profesional di dunia nyata. Masih banyak hal menarik yang perlu dipelajari, CSS lanjutan, JavaScript, dan masih banyak lagi. Terus eksplorasi dan tetap semangat belajar.